Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi anak-anak Bapak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan teruskan pelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah mempelajari fungsi-fungsi dan rumus-rumus yang umum pada Microsoft Excel, kali ini kita masuk ke fungsi finansialnya, yaitu fungsi present value. Fungsi present value seperti yang sudah ada dalam modul di rumah belajar, merupakan fungsi untuk menghitung nilai investasi pada saat ini. Lalu bagaimana mengaplikasikannya dalam spreadsheet atau Microsoft Excel dapat anak-anak Bapak sekalian lihat pada contoh berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan, Bapak sudah sampaikan bahwa yang harus kita ketahui yang pertama adalah target laba per tahunnya. Kemudian ada jumlah periode tahunnya, kemudian bunganya berapa persen, kemudian nilai investasi maksimumnya harus kita cari dari soal tersebut. Nah, perhatikan, anggap target labanya sebesar 30 juta. Oke. Kemudian jumlah periodenya kita anggap dalam waktu 10 tahun. Bunganya katakan 15%. Nah, berapa nilai investasi maksimumnya? Yang untuk mencari nilai investasi maksimumnya kita gunakan rumus sama dengan PV, present value, buka kurung, kemudian berapa rate-nya, rate-nya sebesar 15%, kemudian batasi dengan tanda membatasinya dalam Microsoft Excel bisa berbeda. Kalau menggunakan English version dia menggunakan titik koma, sedangkan untuk Indonesia version menggunakan koma, jadi kalian harus memperhatikan di bawah ini English version biasanya menggunakan titik koma dia pemisahnya, sedangkan kalau Indonesian version menggunakan tanda koma. Lalu kita hitung berapa jumlah periodenya, setelah kita pisahkan, kemudian berapa periodenya, klik 10, kemudian pisahkan lagi, kemudian berapa target laba per tahunnya, kemudian enterkan. Nah, di sini hasilnya minus, hasilnya minus, tapi hasil minus inilah yang kita bulatkan nanti. Tapi sebelum itu kalian perhatikan, kita akan menghitung periodenya. Di periode pertama, ingat kita kan 10 tahun, berarti periodenya 1 sampai dengan 10. 1 sampai dengan 10, ini periodenya. Kemudian nilai investasi, kemudian bunga, laba, dan nilai akhir. Apa? Untuk mengetahui nilai investasi tahun pertama ini sebesar nilai investasi maksimum ini. Berarti, nah bagaimana menjadikan dia positif, Pak? Ya udah kita gunakan rumus ABS. Bukan asal Bapak senang. Jadi ini untuk menjadikan hasil negatif jadi positif atau sebaliknya, ya. Dah. Perhatikan. Sudah ada hasilnya. Ini sudah nilainya positif 150.563.059. Lalu kita hitung kembali bunganya. Bagaimana menghitung bunganya? Ya, tentunya ini nilai investasi dikalikan dengan persentase bunganya. Berarti bunganya untuk tahun pertama sama dengan 22.584.459. Lalu berikutnya kita hitung berapa labanya, Menghitung labanya adalah untuk tahun pertama tentunya yang ini, yang 30 juta. Karena memang target laba kita, bukan tahun pertama, target laba kita per tahunnya adalah 30 juta, berarti ini 30 juta. Lalu berapa nilai akhirnya? Untuk mencari nilai akhirnya kita gunakan rumus sama dengan buka kurung, nilai investasi dikurangi dengan laba
ditutup kurung, baru kemudian ditambah dengan bunga yang diharapkan. Enter. Maka nilai investasi pada akhir periode tahun pertama itu sebesar 143. Nah Bapak, nilai 143 inilah yang digunakan sebagai nilai akhir, ya, nilai akhir pada periode tahun pertama itu menjadi nilai awal di periode tahun kedua. Maka nih rumusnya. Ini juga sama, ya, ini juga sama, rumusnya sama, ya, sama, tapi supaya bisa Bapak tarik ke bawah, tentunya harus ada yang diabsolutkan. Bapak sudah pernah menyampaikan sama kalian bahwa ini harus absolut bunganya, karena memang bunganya kan targetnya 15%. Berarti ini Bapak absolutkan dolar B dolar 3. Pak, kok B 3-nya yang diabsolutkan? Karena bunganya kan tetap 15%. Kalau ini nanti tidak Bapak absolutkan, otomatis dia akan mengikuti terus ke bawah. Ketika Bapak tarik ke bawah di sini, maka dia yang dihitungnya di B4. Kemudian tarik lagi ke bawah B5. Sedangkan bunganya kan di B3, makanya di absolut B3. Tuh. Kemudian untuk labanya, memang ini yang kita gunakan, maka absolutkan juga B1, ya. Karena memang 30 juta, labanya tetap targetnya. Jadi absolut B1. Nah, berikutnya nilai akhirnya memang kan ini tidak ada yang absolut. Nah, ini nggak ada yang absolut, jadi sudah benar. Jadi ini tinggal Bapak hitung. Tarik. Nih, berikutnya tinggal tarik ke bawah semua. Kita lihat hasilnya. Selesai. 0. Bagaimana? Nah, Bapak, ini sebagai contoh untuk present value. Nanti coba pelan-pelan kalian pelajari lagi, pelan-pelan kalian ikuti contohnya. Mudah-mudahan kalian dapat ilmu yang baik dari tutorial yang Bapak sampaikan. Jadi ya Bapak, kalau Bapak tanya berapa nilai investasi sekarang tahun ke-6? Tahun ke-6, awal tahun apa akhir tahun Pak? Awal tahun. 100 juta, 564.653. Mana itu? Ya ini. Ya, kalau ditanya akhir tahun ke-7, 68.496.754. Ini dia. Itu demikian untuk pertemuan kita kali ini, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.